Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai pada perkara jaiz ya. Jaiz bagi Allah ada berapa? Satu ya. Jaiz mau membahas apa? Jaiz yang satu bagi Allah membahas apa? Mungkin terjadi yang iya, yang mau dibahas apa? Perbuatan Allah gitu. Jadi perbuatan Allah itu hanya berapa? Apa? Perbuatan Allah satu apa? Iya. Apa lagi? Nongkrong, ngopi, becak. Iya, satu doang udah, nggak ada lagi. Ya.
Jadi kalau ada orang Allah perbuatannya begini, menciptakan enggak? Enggak. Bukan. Perbuatan Allah hanya satu, menciptakan. Memberi hidayah, maknanya menjadikan kita punya hidayah. Kamu menciptakan. Memberi petunjuk, memberi sehat, memberi kuat, memberi rezeki, menciptakan rezeki, menciptakan sehat, menciptakan. Jadi kerjanya Allah hanya satu, menciptakan. Kalau duduk, jalan, gerak, itu perbuatan kita. Barang yang diciptakan, dijadikan duduk, dijadikan gerak, dijadikan ke sana ke sini, dijadikan naik turun, itu yang diciptakan. Kalau bagi Allah menciptakan hanya satu aja, nggak ada lain, nggak ada, ya kan? Jadi kalau ada ayat di Al-Quran atau sebuah hadis yang menceritakan tentang perbuatan Allah selain menciptakan, maka kamu harus alihkan kepada menciptakan, gitu maksudnya. Paham nggak? Tuh. Di Quran ada ayat bunyinya begini, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Apa artinya? Artinya telah datang Tuhanmu. Telah datang. Datang itu apa? Datang itu perbuatan bukan? Ya, Pak Guru datang dari rumah ke sekolah. Berarti datang itu perbuatannya Pak Guru. Datang itu yang bagaimana? Datang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya datang. Lah, kalau itu jadi perbuatan Allah gimana? Berarti sama kayak kita dong nanti. Ada Allah kucluk atau gitu. Terus gimana maknanya? Allah datang, maknanya Allah mendatangkan, gitu loh. Yang datang itu bukan Allahnya. Kok kita? Kalau Allah mendatangkan, tanya yang didatangkan Allah apa? Bisa saja Allah mendatangkan pahala, gitu. Allah mendatangkan karunia, Allah mendatangkan rezeki, gitu dong. Yang didatangkan bisa apa saja, bukan Allahnya yang datang, gitu loh maksudnya. Karena datang itu perbuatan makhluk. Kan perbuatan Allah dan perbuatan makhluk berbeda. Wajib mukhalafah, laisa kamitslihi syai'un, gitu loh maksudnya. Di ayat yang lain ada ayat bunyinya Allah turun kalau sepertiga malam. Setiap sepertiga malam Allah turun. Lah kalau Allah turun berarti apa? Ya naik turun kayak kita dong. Sama dong kayak kita. Kalau itu jadi perbuatan Allah, maknanya apa? Menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Rahmat, malaikat, gitu dong. Allah menurunkan malaikat setiap sepertiga malam. Bukan Allahnya yang turun, gitu loh maksudnya. Jadi setiap ada perbuatan yang diletakkan kepada Allah, yang perbuatannya itu bukan menciptakan, maka harus dialihkan kepada menciptakan, gitu. Hingga kamu bisa membedakan, oh ini perbuatan Allah, oh ini perbuatan makhluk.
Perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Lah yang diciptakan Allah itu apa? Di antara yang diciptakan Allah kebaikan dan keburukan gitu. Ini kan ilmu hakikat. Secara i'tiqad, secara imaniyah kita mengimani baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah. Kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Allah. Contohnya apa? Kemakmuran, kesehatan, kedamaian. Yang bikin siapa? Allah. Begitu juga perkara buruk, kayak apa? Gempa bumi, bencana alam, longsor, sampai kepada orang yang sakit, sampai kepada orang yang kafir, orang yang maksiat, itu diciptakan oleh Allah secara hakikat. Ini ahlus sunnah wal jamaah begitu. Kalau salafi, wahabi, orang-orang itu berpendapat Allah itu hanya bikin yang baik-baik. Yang buruk itu enggak diciptakan oleh Allah. Jadi kebaikan itu diciptakan Allah, keburukan diciptakan manusia, setan, siapa kayak. Nah, kalau keburukan diciptakan selainnya Allah, berarti ada dong sesuatu yang enggak diciptakan sama Allah. Ya, sedangkan Allah itu pencipta. Kalau ada sesuatu yang enggak diciptakan Allah, berarti ada sekutu bagi Allah dong. Sedangkan kita mengimani Allah enggak ada sekutu baginya, artinya pencipta segala sesuatu hanya Allah. Makanya kita mengimani khairihi wa syarrihi minallah. Itu hadis sahih. Hadis Jibril yang menyatakan tentang bahwa yang harus kita imani, rukun iman ada 6. Yang keenam apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi jangan sampai kita salah anggap nih. Dianggap yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Kalau itu kita ucapkan, jadinya apa? Sopan santun. Kalau saya ngomong yang baik-baik datang dari Allah, seperti kiai-kiai ngomong itulah ya. Yang buruk-buruk datang dari makhluk. Itu namanya apa? Sopan santun, tata krama, adab ngomong kepada Allah. Tapi kalau urusan keyakinan kan nggak diomong. Kalau keyakinan disimpan di dalam hati. Maka yang kita yakini apa? Baik ya dari Allah, buruk juga dari Allah gitu. Yang kita yakini itu seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah menyembuhkanku. Sakit dari siapa? Sakit dari Nabi Ibrahim. Ngomongnya apa? Nabi Ibrahim ngomongnya apa? Kalau aku sakit. Saya tanya, sakit dari siapa? Kenapa Nabi Ibrahim nggak ngomong kalau Allah bikin sakit, Allah yang bikin sehat? Kok nggak begitu ngomongnya? Nah, gitu loh. Jadi yang buruk kita letakkan pada kita. Yang baik itu kalau diomong.
Ketika saya susah, Allah memudahkan. Ketika saya terjepit, Allah melonggarkan. Gitu loh. Ketika saya terdesak, Allah memberi jalan keluar. Ketika saya bodoh, Allah mencerdaskan. Itu namanya apa? Sopan santun. Tapi kalau iman nggak diomong nih. Ketika kita sakit, kita terima, ya Allah, ini ujian darimu ya Allah. Jangan diomong. Ya Allah, alhamdulillah engkau ngasih sakit. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Bohong kamu. Berarti kamu nggak ada sopan santunnya sama Allah kalau begitu. Wong sakit kok dari Allah disebutkan. Berarti kamu meletakkan yang jelek kepada Allah. Yang jelek itu ya letakkan pada kita. Kenapa? Karena yang jelek jadi pekerjaan kita. Kita akui gitu loh. Saya itu ya jelek, ya bodoh, ya sakit, ya terjepit, ya. Yang namanya makhluk kan serba kekurangan. Ya. Nah, Allah menutupinya. Allah memenuhinya, Allah memperbaikinya, gitu loh. Jadi jangan ngomong alhamdulillah nih, saya sakit hari ini. Sakit kok alhamdulillah, gimana sih? Alhamdulillah lagi dikasih sepi warung saya. Warung sepi kok alhamdulillah. Alhamdulillah saya lagi habis dipecat. Habis dipecat. Bu, jangan ngeledek begitu sih. Hah? Yang bagus. Kalau mau ngomong yang pahit, jangan pakai alhamdulillah gitu. Kalau alhamdulillah yang baik-baik. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah dikasih lancar. Alhamdulillah dikasih lulus. Begitu mestinya. Alhamdulillah saya dikasih sakit. Itu nggak sopan yang begitu, nggak baik yang begitu. Kalau kamu senang dikasih sakit, di hati, jangan diucapkan. Ya diucapkan, ya Allah, kasih sabar ya Allah, biar ridho ya Allah, nerima ya Allah. Itu mulutnya begitu bunyinya. Jangan alhamdulillah dikasih sakit ya Allah. Bohong kamu. Ya? Ntar giliran udah parah, kapan sembuhnya ya Allah? Katanya alhamdulillah, minta sembuh. Nah ya dong, jangan bohong. Kalau alhamdulillah nggak minta sembuh. Alhamdulillah kok minta sembuh? Kalau minta sembuh jangan alhamdulillah. Itu loh maksudnya. Ya, jadi ada sopan santun. Jangan dianggap apa yang diucapkan kiai-kiai itu adalah keyakinan. Bukan. Yang diyakini mereka baik buruk datang dari Allah. Gitu loh. Kalau baik itu dari Allah, buruk dari kita. Nah, kita ngasih contoh anak-anak kecil yang pada sakit, belum dewasa mati, masih kecil kena celaka, kena musibah. Yang bikin siapa anak kecil sakit itu? Yang bikin siapa? Allah. Nah, kalau buruk itu dari makhluk, berarti anak-anak yang sakit ini bukan diciptakan Allah dong. Gitu loh. Ini yang menciptakan, dan ini hanya boleh diomong di mana? Di majelis taklim. Gitu. Di luar jangan diomong lagi, tapi diimani. Kenapa di majelis taklim? Karena majelis taklim tempat dibukanya segala pengetahuan. Biar kamu tahu aslinya begini. Gitu loh. Sementara kamu harus bisa membedakan antara mana yang kamu yakini dan mana yang kamu ucapkan. Jadi yang diyakini apa sih? Iman. Yang diucapkan sopan, santun, adab, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nyambung? Nyambung enggak?
Terus di antaranya lagi perkara jaiz bagi Allah apalagi memasukkan hambanya ke surga atau memasukkan hambanya ke neraka. Ya jaiz bagi Allah, boleh-boleh saja. Ada hamba dimasukkan surga ya boleh. Ada hamba dimasukkan neraka juga boleh. Surganya punya Allah, nerakanya punya Allah. Ya boleh aja dimasukin kemana aja. Jangan, kalau orang yang ibadah nggak mungkin lah masuk surga. Kalau orang ibadah nggak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Kalau orang maksiat nggak mungkin masuk surga, pasti masuk neraka. Nabi dalam hadisnya bersabda, tidak ada seorang manusia, seorang hamba yang masuk ke surga karena amalnya. Hadis itu, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya, karunianya, gitu loh. Jadi kalau kamu kok udah sholat, udah puasa, udah haji, udah wiritan, maka ya jangan kepedean, saya mah pasti surga. Udah punya kartu, saya kayak vaksin itu, kartu surga loh, bebas. Saya mau ngapain aja udah boleh sekarang. Apalagi yang pakai hitung-hitungan. Orang yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram kayak sholat 100.000 di masjid yang lain. Begitu sholat di sana 10 rakaat dihitung. Berarti kalau 10 rakaat udah 1 juta rakaat, berarti saya sholat. Kalau 1 juta rakaat buat traweh, ini bisa 5-10 tahun traweh. Saya nggak usah traweh lagi sekarang, udah nggak pernah traweh. Gua mah udah di sono, udah selesai semua, nggak kerja. Ya Allah, ada tuh yang hitung-hitungan begitu. Kayak Bang siapa di TV itu, Bang Madid siapa? Berapa amalnya hari ini? Tulis. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Makanya orang yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa, ya Allah yang berhak memasukin, Allah yang berhak menghalangi. Jangan terus, saya nggak masuk surga gara-gara sholat, saya nggak masuk neraka gara-gara sholat. Karena saya sholat Allah menghalangi saya. Ini kembali kayak tadi, berarti Allah itu harus menjadikan yang baik-baik. Allah ya bikinnya masuk surga doang, masuk neraka gara-gara amal kamu, bukan Allah yang bikin. Secara hakikat kedua-duanya diciptakan oleh Allah, dan itu hukumnya apa? Jaiz, gitu loh. Secara syariat dikatakan wajib. Orang yang matinya membawa iman pasti dimasukkan ke dalam surga. Pastinya itu bukan Allah wajib menjadikannya, bukan. Gimana? Wajib itu terjadi sesuai yang dijanjikan Allah. Sementara menjanjikan itu semua hukumnya jaiz. Allah boleh bikin janji, boleh nggak bikin, tapi kalau janji sudah ditetapkan pasti terjadi, gitu loh. Menjanjikannya wajib nggak? Enggak. Anak kamu sekolah, terus kamu janji, nak, nanti kalau naik kelas bapak beliin sepeda ya. Harus nggak kamu janji? Harus nggak? Hah? Kalau naik ya harus, kan udah janji. Menjanjikannya harus nggak? Oh enggak. Lah iya.
Kan terserah saya, mau saya janji boleh, enggak juga. Tapi kalau sudah saya janjikan, nah pasti dilakukan gitu loh. Beda nih, menjanjikannya jaiz, boleh aja janji, boleh aja enggak janji gitu loh. Tapi apabila sudah diberitakan, maka pasti kayak contoh kiamat, pasti enggak terjadi. Pasti. Kenapa? Allah menjanjikan. Lah, kalau sebelum dijanjikan harus nggak bikin kiamat? Ya enggak, boleh-boleh aja, mau kiamat ya boleh, nggak kiamat juga boleh. Tapi ketika kiamat sudah diberitakan, aku akan bikin hari, ya pasti akan terjadi kiamat itu. Ya. Jadi hukumnya apa? Jaiz. Terus di antara lagi yang lain perkara jaiz apa lagi? Mengutus para nabi, mengutus para rasul, hukumnya apa? Jaiz. Boleh aja seorang nabi diutus, boleh juga tidak diutus. Jadi mengutus nabi bagi Allah itu hukumnya jaiz. Terus di antara yang paling istimewa dari perkara jaiz yang sangat kita harapkan apa? Allah memperlihatkan wujudnya, zatnya yang mulia kepada hamba-hambanya. Jadi hamba yang nanti dimasukkan surga, diberi nikmat oleh Allah di surga, akan ditambahkan nikmat lagi apa? Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperlihatkannya itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja Allah memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya. Dan ini yang begitu diharapkan oleh orang-orang wali-wali, para nabi, aulia-aulia. Berharap kalau perlu nikmatnya surga mau ditukar sama melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita kan sudah ngomong kemarin, melihatnya ya berbeda dengan melihat makhluk. Melihat Allah nggak seperti kita melihat makhluk. Kalau melihat makhluk kan depan-depan, pelototan. Melihat Allah kan nggak begitu. Karena Allah kan nggak ada depan belakangnya. Allah nggak pakai atas bawah. Allah nggak pakai kanan, hingga kita melihat Allah nggak depan belakang, nggak. Oh ini yang saya lihat depannya Allah, belakangnya Allah mana ya? Nggak ada begitu, nggak ada depan. Terus gimana? Ya nggak usah dipikirin, ditunggu aja nanti. Yang penting mukhalafah lil hawadis, cara melihatnya berbeda dengan cara melihat kepada makhluk. Terus orang yang belajar jaiz itu juga jangan sampai jadi orang yang kebablasan. Mentang-mentang jaiz terus nggak mau usaha. Ini yang repot nih. Lu kerja dong. Jaiz lah, mau dapat ya boleh nggak? Itu namanya ngawur yang begitu. Lu sholat dong, ntar masuk surga. Jaiz masuk surga ya boleh nggak mas? Ini berat yang begini nih. Giliran lu makan dong biar kenyang. Oh iya cepet, lu giliran makan cepet. Nggak ngomong jaiz juga kalau giliran makan jaiz. Jadi jangan kebablasan, karena kita terikat sama hukum kebiasaan, terikat pula sama hukum syariat gitu loh. Dalam syariat kita diperintah bekerja, cari halal, berobat, diperintah tholabul ilim, diperintah untuk ninggalin maksiat. Maka itu ya harus kita kerjakan. Jangan jaiz, jangan diomong di luar, simpen di hati aja. Gitu loh. Yang kita kaji ini kalau di luar disimpan dalam hati. Ini ilmu hakikat namanya, bukan ilmu syariat.
syariat. Kalau syariat diomong, depannya kawan-kawan diomong, depannya gitu. Tapi kalau yang kita kaji ini semua akan kita simpen di hati ketika kita di luar, gitu loh. Yang kita omong apa? Ya yang dituntun sama syariat, yang dituntun sama agama. Gimana cara ngomong yang baik, sopan santunnya gimana, adab gimana. Terus tindakannya ya bekerja, ya mengharap rahmatnya Allah, mengharap karunia gitu loh. Bukan jais, lu jais semua lah gimana? Itu nggak ngapa-ngapain dong ente. Nggak bikin sate dong akhirnya. Jais semua itu gimana? Lu tiduran ya di rumah. Lu kerja dong. Biar dapat duit. Jais. Giliran itu ada cewek, cepet ya, mana yang mana? Enggak ngomong jais enggak nih urusan cewek, cepet ya. Ya, jadi jais ini bukan untuk menghalangi kita melakukan sesuatu, tapi jais itu agar hati kita bisa menerima apapun yang kita kerjakan, hasilnya harus diterima. Mau itu hasilnya pahit, mau itu hasilnya manis. Kenapa? Karena hasilnya hukumnya jais gitu loh. Saya kerja harus dapat gaji enggak? Harus banyak enggak? Saya nanam harus panen enggak? Saya belajar ilmu, saya sekolah harus naik kelas enggak? Hukumnya apa? Jais. Ketika itu terjadi jangan kecewa, ya kan? Udah bekerja giat tahu-tahu gagal, udah nanam disiram nggak panen, harus diterima. Kenapa? Karena itu semua bagi Allah jais menciptakannya, gitu loh. Nggak harus kalau kamu nanam Allah pasti ngasih panen, enggak, bisa aja dikasih gagal. Kenapa? Allah mau nguji hambanya, sabar enggak, nerima enggak, ikhlas enggak, gitu loh. Sehingga jangan menganggap bahwa semua yang terjadi itu pasti yang baik. Kadang buruk juga terjadi pada kita sebagai ujian dari Allah untuk menunjukkan apa saya nerima, apa saya sabar, apa saya ridho, gitu. Jangan dianggap harus datangnya yang baik-baik saja. Enggak. Siapa yang adzan? Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan sebentar.
والسلام اللهم رب على العهد التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجيك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Terus setelah bicara jaiz tentang perbuatan Allah itu boleh-boleh saja menciptakan, boleh-boleh pula tidak menciptakan. Terus buktinya apa? Kalau Allah itu bikinnya jaiz, bukan wajib, bukan Buktinya apa? Oh, buktinya kalau Allah menciptakannya itu jaiz adalah segala yang diciptakan oleh Allah boleh saja mengalami perubahan. Yang diciptakan oleh Allah bisa saja mengalami ketiadaan. Kalau yang dibikin Allah itu wajib, pasti yang namanya wajib itu kan nggak mengalami perubahan. Kalau Allah bikinnya wajib, berarti yang dibikin nggak akan berubah. Contoh, Allah bikin hujan. Kalau bikinnya wajib gimana? Hah? Kalau bikinnya wajib hujan gimana? Nah, ya nggak cerita banjir, nggak, hujan terus gitu loh. Banjir lain lagi urusannya. Ya, kalau Allah bikin siang itu wajib gimana? Ya siang terus gitu loh. Kalau Allah bikin sehat itu wajib gimana? Ya sehat terus. Tapi nyatanya berarti bikin sehat nggak wajib gitu loh. Buktinya apa? Saya mengalami juga yang namanya sakit. Berarti Allah menjadikan saya sehat itu bukan kewajiban, tapi hukumnya jaiz. Allah bikin hujan, kenapa? Karena terkadang panas, terkadang salju, nggak cuma panas lagi, udah hujan. Allah bikin kehidupan, Allah bikin kematian, wajib nggak? Kalau Allah wajib bikin hidup, nggak ada yang itu loh. Jadi wajib itu menurut ilmu akal, menurut ilmu tauhid, wajib itu kan sudah kita bahas, beda dengan wajib menurut ilmu fikih. Jangan disamakan wajibnya. Wajib kata ilmu tauhid sesuatu yang tidak mengalami perubahan, sesuatu yang enggak mengalami ketiadaan. Kalau dia itu ada ya ada terus, namanya wajib gitu loh. Beda dengan wajib menurut ilmu fikih. Kalau wajib ilmu fikih apa artinya? Artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu loh wajib menurut ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu tauhid sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Seperti apa? Sifat Allah wajib. Allah wajib kuasa, wajib berilmu, wajib mendengar. Artinya apa? Sifat-sifat itu tidak pernah mengalami perubahan, nggak pernah tiada, nggak pernah ada terus. Gitu loh. Jadi beda wajib syar'i sama wajib menurut ilmu tauhid. Jadi menciptakan alam menurut ilmu tauhid hukumnya wajib. Apa? Menciptakan alam hukumnya kalau wajib, maka alam ini tidak akan mengalami perubahan.
Nyatanya alam selalu berubah. Dari ada berubah tiada, dari kecil berubah gede, dari sehat berubah sakit, dari lemah berubah kuat, dari bodoh berubah pintar. Berarti isinya alam mengalami perubahan. Menunjukkan Allah menciptakan apapun itu hukumnya jaiz. Bukan wajib, juga bukan. Kalau Allah bikin hujan mustahil, jadinya apa? Hah? Ya nggak pernah hujan. Allah mustahil bikin kejelekan, jadinya apa? Ya nggak ada yang jelek. Allah mustahil bikin orang sakit, ya nggak ada yang. Tapi kan nggak begitu. Nyatanya ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang lemah. Tandanya menciptakan keadaan alam bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Terus kita akan bahas lagi nanti tentang sifat perkara jaiz, sifat perbuatannya Allah pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah Astur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tangsi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.